menjadikan hal yang krusial. Menurut Bapak-Bapak, mestinya undang-undang ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji ini harusnya semacam apa? Yang khusus berkaitan dengan Bapak-Bapak alami, agar itu memberikan manfaat bagi jamaah kita dan juga memberikan ekosistem pengelolaan keuangan itu bagi sistem haji yang sebaik mungkin. Saya kira itu Bapak-Bapak, kita mulai dari Ketua Umum IPHI. Kami persilakan. Waktunya menyesuaikan. Karena kita nanti setelah disampaikan mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman anggota. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau menugaskan kami selaku Wakil Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk menghadiri dan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan usulan RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Tentu satu kehormatan yang luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan puasa yang penuh berkah, mudah-mudahan mendatangkan berkah maslahat bagi kepentingan umat di masa kini maupun masa yang akan datang. Bicara masalah BPKH, maka merupakan badan pemerintah yang tugasnya adalah mengelola keuangan haji yang keberadaannya sangat penting untuk kita cermati bersama-sama. Kalau kita lihat asbabun nuzul atau sebab-sebab munculnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 adalah hasil audensi antara pengurus IPHI dengan Ketua DPR RI yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Dan alhamdulillah itu bisa difahami bersama-sama. Dan kalau tidak keliru, tanggal untuk pertemuan pada saat itu adalah tanggal 12 Januari 2012 yang pada akhirnya menjadi inisiatif DPR RI dalam rangka membentuk undang-undang yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Alhamdulillah. Tentu usul yang disampaikan pada kesempatan ini kaitannya dengan keuangan haji, memang minat pergi haji bagi umat Islam itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, maka kemungkinan undang-undang itu memang wajib untuk dilaksanakan atau wajib adanya. Alhamdulillah terbentuknya itu sudah sekian lama berjalan dan tentu dengan adanya badan pelayanan haji sekarang ini tentu perlu ada penyelarasan di antara keduanya itu, di samping juga peran daripada regulasi yang memungkinkan bisa berjalannya BPKH itu sendiri. Oleh karena itu BPKH mempunyai tanggung jawab yang begitu sangat luar biasa langsung kepada Presiden. Upaya untuk melaksanakan hierarki perundang-undangan yang memperjelas fungsi-fungsi kaitannya dengan regulator maupun juga operator dan kontrol dan evaluasi. Pengelolaan keuangan haji adalah merupakan rangkaian daripada perjalanan ibadah haji. Oleh karena itu harus dikelola secara profesional, akuntabel, transparan, dan memiliki nilai manfaat. Seperti yang Bapak sampaikan tadi itu. Di samping nilai manfaat, juga mengurangi beban biaya perjalanan ibadah haji bagi jamaah. Yang lebih daripada itu adalah punya nilai kemaslahatan bagi umat. Penyelarasan antara tugas dan fungsi BPH, Badan Pelayanan Haji, dan juga BPKH menjadi sangat penting untuk secara sinergi dan berkemampuan koordinatif yang dirumuskan dalam undang-undang itu sendiri. IPHI sangat setuju dengan upaya perubahan tersebut menuju pengelolaan keuangan yang amanah, akuntabel, bermanfaat, maslahat, dan bermartabat. Tentu saja perjalanan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 penuh dengan dinamika dan romantika. Karena yang diurus adalah uang. Kalau sudah uang kadang-kadang orang juga lupa.
apa sesungguhnya yang diurus, nggak jelas. Oleh karena itu, sebagai ormas Islam yang menghimpun jamaah pasca haji begitu sangat luar biasa, Pak. Ormas kita ini punya kekayaan 12 juta anggota pasca haji. Tentu dengan perjalanan waktu akan bertambah kurang lebih 200.000 pada setiap tahunnya. Jadi sangat wajar apabila IPHI yang memiliki inisiatif untuk berdirinya BPKH. Dan ini buku tahun 2012 ini Pak. Walaupun secara eksplisit tidak bunyi tentang BPKH, tapi implisitnya seperti itu. Jadi ini luar biasa buku sejarah. Walaupun ini tinggal satu-satunya, tapi saya simpan. Karena memiliki sejarah yang unik. Tapi kadang-kadang IPHI tidak ditengok Pak. Jadi sepertinya di tengah sebelah, Bu. Jadi ini rasa keprihatinan kita, apakah mungkin dianggap IPI itu orang kaya atau gimana? Tapi sepertinya kita tidak bisa dilihat pada kita yang menelurkan, walaupun bentuk telur, tapi yang menelurkan hal-hal yang sifatnya embrional dari sebuah undang-undang 34 tahun 2014. Dan ini untuk mendapatkan kepercayaan bagi masyarakat, tentu kami juga membackup dari sisi 12 juta jamaah haji yang menjadi anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Tentu termasuk juga jamaah haji dari travel khusus yang tentu lahir dari sebuah keinginan untuk mendapatkan haji mabrur. Tapi haji mabrur itu tentu tidak semata-mata ada di Mekah dan Madinah, tapi justru di tanah air kita ini. Kemabruran itu adalah bentuk implementasi daripada masyarakat kita menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kira-kira begitu nantinya. Dan itu menjadi idola bagi kita. Oleh karena itu sangat wajar Pak, apabila pengurus atau anggota IPHI nanti juga masuk di dalamnya struktur BPKH yang akan datang. Jadi kalau tidak, apa artinya kita punya inisiatif? Tapi toh itu menjadi amal soleh ya Bu. Walaupun tidak masuk dalam struktur, tapi jadi amal soleh. Tapi kesempatan ini, sebagai kontrol masyarakat yang mewakili 12 juta, menurut hemat saya harus masuk di Undang-Undang BPKH. Apapun tempatnya, tapi kita ada di pengawasan secara formal, sehingga kita juga terlibat dalam rangka perjalanan konstitusi yang berkaitan dengan Undang-Undang BPKH, dalam membangun sinergitas program IPHI menuju haji mabrur sepanjang hayat. Bapak Ketua yang kami muliakan dan Bapak anggota yang berbahagia pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan juga tambahan sedikit Pak. Bapak mohon izin, terutama dari Bapak Ketua Dewan Pembina mungkin 1 menit, kemudian selanjutnya secara teknis, secara substansional mungkin 2 menit. Izin Pak, karena kan kita jam 3 ya. Ya. Jadi kita harus bagi waktu. Baik. Jadi prinsipnya kita sudah tangkap. Ya. Substansinya sudah kita tangkap. Ya. Silakan kalau ada tambahan substansi yang lain.